Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur wa tabarakalladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsana amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in indahu bimiqdar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena hari ini kita sudah memasuki 10 hari takhir Ramadan, tapi tetap diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalani ibadah puasa. Betul ibu-ibu? Alhamdulillah. Kan lain ndak ada yang batal nabu ya? Nah tuh. Yang sebelah kiri ada nggak batalnya? Hah? Enggak, kalau ambo nanya ke apa-apa, pasti jawabnya enggak ada yang batal. Kalau ibu, kalau jawabnya enggak ada batal, berarti alhamdulillah. Jadi kalau ibu-ibu Majlis Taklim, Pak Ucok, itu adalah enggak ada yang batal cie pun. Lepas Pak Ucok tuh. Lai, kok panjang banget gua ya? Alhamdulillah ya. Kalau anak-anak ditanya, aduh gaji 2-3 hari batal ya. Kalau awak, alhamdulillah. Jadi sudah menjalani hampir mendekati habis. Tapi bukannya gembira Bapak Ibu. Semakin sedih mestinya. Karena Rasulullah SAW dan para sahabat itu ketika menjelang habis sedih. Karena akan berpisah dengan Ramadan. Cuman yang menjadi aneh, akhir Ramadan itu Rasul dan para sahabat ramenya itu di masjid. Kalau kita ramenya di mall, di pasar, di terminal-terminal, kapulang-kampuang. Nah itulah bedanya kita. Mudah-mudahan kita bisa kurangi. Kalau ibu-ibu mungkin rame di dapur, menyiapkan lontong, katupe, kue, randang dan sebagainya. Mungkin bisa diatur ya ibu-ibu supaya ibadah kita tetap jalan juga. Jangan sampai ketika masak randang becubolo padahal puasa. Nah, kan itu juga nggak boleh ya. Baik Bapak Ibu, kita juga salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan juga sahabatnya. Pada kesempatan ini tausiahnya berjudul, tadi judulnya Al-Quran sebagai petunjuk. Ini judulnya nggak apal ibu-ibu, karena sudah lebih 100 judul oleh Parang TV ini. Jadi karena udah lebih 100 judul nggak apal satu persatu. Makanya saya lihat judul dulu, Al-Quran sebagai petunjuk. Nah dasarnya dalam surat Al-Baqarah, saya rasa ibu hafal semua. Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kata-kata hudal itu adalah petunjuk, pedoman, panduan. Jadi Al-Quran ini sebagai pedoman. Kemudian ada lagi dalam surat Ali Imran, ini kaitan dengan bulan Ramadan. Saya rasa juga ibu-ibu hafal nih. Dalam surat lain yaitu surat Al-Baqarah ayat 185, saya rasa ibu-ibu sudah tahu dan hafal. Ini kaitannya dengan Ramadan. Allah juga berfirman di situ, Syahrul Ramadanalladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan.
Jadi syahrul Ramadanal ladzi unzila fihil Quran. Diturunkan Quran di bulan Ramadan. Tapi yang sesuai dengan kaji kita disebutkan sebagai hudan, petunjuk. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Al-Quran itu sebagai petunjuk, maka tentunya kita jadikan Al-Quran itu bacaan. Kita jadikan Al-Quran itu sebagai tempat yang kita baca, kita rujuk, kita lihat, kita pedomani. Tapi kalau seandainya Al-Quran kita simpan, kita bungkus, kita letakkan di tempat yang tinggi jauh dari jangkauan anak karena suci, maka kemudian nggak pernah kita baca. Kalau sesuatu yang kemudian jadi petunjuk tidak kita baca, kacau. Mungkin kita umpamakan di kantor. Di kantor itu setiap ada anggaran misalnya dari APBN. Misalnya APBN programnya PNPM, Mandiri, PNPM Pedesaan. Mungkin nih ibu-ibu majelis taklim nggak ngerti ya. Tapi saya contohkan satu saja, contohnya APBN. Itu untuk menjalankan ada juklaknya, ada juknisnya. Kita harus mengikuti binteknya. Supaya apa? Supaya anggaran yang kita pakai betul benar selamat. Tapi kalau kita tidak mengikuti petunjuk, anggarannya kita pakai bisa salah, bisa sesat, bisa gagal. Bahkan nauzubillah bisa pergi ke KPK. Pergi dipanggil BPK jadi temuan. Disuruh balikin duit. Bahkan kalau jadi kasus karena tidak mengikuti petunjuk, dipanggil polisi, dipanggil jaksa. Betul Pak Ucok? Nah, jadi harus ikut petunjuk. Isi petunjuknya. Petunjuk menggunakan anggaran misalnya. Harus begini begitu. Syaratnya dilengkapi 1, 2, 3. Kemudian juga caranya diberitahu begini begitu dan seterusnya. Harus diikuti. Petunjuk-petunjuk semua itu adalah aturan yang kita ikuti selamat. Tidak kita ikuti gagal, bisa hancur. Oleh karena itu kita ikuti petunjuk. Itu di kantor Bapak Ibu. Kalau Allah perintahkan dan ada petunjuknya, udah kita ikuti. Enggak usah lagi kita berdebat. Pak Ucok sebagai kepala badan memberikan petunjuk juga. Mungkin arahan kepada bawahnya. Bahwasanya nanti ketika puasa kita begini begitu masuknya jam 8. Pulangnya jam 3:30 di bulan Ramadan. Kita ikuti. Tapi datang jam 9 karena ketiduran. Mangga tidur, sibuk tadi masak sahur. Buat yang ibu-ibu. Apa-apa sibuk nonton bola dulu kemarin nih. Nah, nggak ikutin arahan, diberi sanksi oleh Pak Ucok. Tapi kalau Pak Ucoknya yang terlambat masuk, boleh bagi sanksi ke Pak Ucok. Ada arahan, ada petunjuk. Kemudian juga ada petunjuk. Kita nanti libur Idul Fitri tanggal berapa? Mulai 26 ya. 26. 26 ya? 26 Juli. Hari Sabtu. Liburnya kapan? Ya, hari Sabtu kan? Sabtu tanggal berapa itu? Tanggal 26. Tadi saya sebut tanggal 26 kok enggak komentar iya begitu. Ya, tanggal 26. Oke. Begitu pula orang tua di rumah. Ngasih petunjuk juga. Nah, petunjuk itu bisa lisan, bisa juga tulisan. Karena kalau Allah SWT yang langsung itu melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Petunjuk-petunjuknya. Tapi kemudian dituliskan, nah jadilah Al-Quran. Jadi Al-Quranul Karim isinya ada petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya.
Kalau kita tidak mengikuti petunjuknya sesat. Oh nih Pak, kalau begitu apa yang kita ikuti? Semuanya. Dari mulai bangun tidur pagi, menjelang subuh, siang, sore, malam, tidur, bangun lagi 24 jam. Petunjuk-petunjuk ada dalam Al-Quran. Cerita-cerita kisah-kisah siapa di Al-Quran? Betul. Kisah-kisah itu petunjuk. Memberikan satu ibroh. Oh enggak Pak, kan itu Pak Gub. Betul, cerita-cerita zaman-zaman dulu. Betul. Zaman dulu pelakunya beda. Ceritanya sama. Jadi kalau ada dalam Al-Quran menceritakan tentang nabi-nabi dan rasul dan orang-orang di zaman-zaman dulu, bukan berarti sekarang ini enggak kejadian. Kejadian cuma pelakunya beda. Dulu namanya penguasa yang zolim Fir'aun. Sekarang ada penguasa yang zolim. Dulu ada suatu eksekutif yang mungkin juga jahat Hamam. Sekarang juga ada. Dulu orang kaya yang pelit namanya Karun. Sekarang juga ada. Cuma namanya enggak Karun. Ada Fir'aun, ada Hamam, ada Karun, ada Bal'am. Ulama-ulama dulu yang menjilat kepada kekuasaan yang kemudian memutarbalikkan fakta kebenaran. Dulu namanya Bal'am, sekarang ada. Ceritanya di Al-Quran. Cerita tentang Nabi Nuh, anak yang durhaka kepada bapak. Betul Bu Ibu? Istri yang tidak patuh pada suami, itu cerita Nabi Nuh. Ibroh buat kita ada dalam Al-Quran. Arahan buat kita. Kalau begini begitu, akan jadi begini begitu. Nabi Lut cerita tentang adanya homoseksual, ada AIDS, dulu ada, sekarang pun ada. Cerita tentang Nabi Musa alaihissalam, bagaimana dia kemudian berhadapan dengan kaumnya dan sebagainya. Semuanya betul cerita itu ada. Sehingga jadi petunjuk buat kita. Mengajarkan kita kepada kebaikan. Walaupun isinya cerita-cerita. Oh Pak Gub, ceritanya juga kok nggak nyambung. Masa Nabi pergi ke langit pakai kendaraan, mana bisa itu. Nah yang nggak nyambung itu otak kita. Bukan Al-Qur'annya yang salah. Itu juga sebagai suatu ibrah buat kita bahwa Rasulullah diangkat pergi Mi'raj dan ada pesan-pesan, sholat pesannya. Ya kan Ibu? Sholat 5 kali sehari, pesan Mi'rajnya Nabi ketemu Allah. Ngelihat di neraka, udah ada orang yang di neraka. Macam-macam, ada laki, ada wanita. Kemudian juga ketemu Nabi dan Rasul lainnya. Hidup. Kok hidup ya? Ya begitulah. Karena orang yang mati itu sebetulnya bukan mati berhenti habis. Kalau itu pikiran kita sekuler namanya. Tapi orang itu akan hidup. Alladzina khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Nanti kita akan dihidupkan lagi Bapak Ibu. Nanti di akhirat. Kalau di muka bumi ini sementara. Seperti Ya di tengah lautan tuh ada buih. Begitulah kehidupan di bumi sebentar hilang buihnya. Tapi lautan lepas itu adalah akhirat. Itu yang kita hadapi. Ada petunjuk-petunjuk yang dalam Al-Quran. Jadi tidak ada dalam Al-Quran itu yang cuma cerita bohong aja. Dan semuanya pasti dan benar terjadi dan akan terjadi kepada kita. Apalagi Al-Quran yang menjelaskan tentang makan, minum, gak boleh berlebihan, gak boleh makan bangkai, gak boleh makan babi yang haram. Oh babi Pak, lu diharamkan Pak. Iyalah kalau Allah haram pasti itu ndak batu untuk awak. Kan bisa Pak dipanasi pitanya jadi mati. Kan bisa dimasak, bisa begini begitu. Kata kita. Tapi kalau kata Allah petunjuknya dalam Al-Quran haram, haram selamanya. Terbukti apa? Terbukti. Memang daging babi itu sebagai habitatnya penyakit yang kalau kita makan penyakitnya hidup karena daging babi sama mirip dengan daging manusia.
Beda dengan daging sapi, daging kambing. Dimakan dagingnya mati. Penyakit tidak hidup dalam tubuh kita. Karena beda habitatnya. Nah ini Allah yang menyuruh. Kemudian menutup aurat. Oh nih protes anak-anak awak. Aku mengalu apa disuruh pakai kerudung kuah. Hari ange. Iku kan zaman dulu bantu itu. Orangnya ndak bermoral, ndak beradab. Jadi mencari rambut senyo langsung tertarik. Tidak begitu Bapak Ibu. Kalau Allah perintahkan dan ada petunjuknya, udah kita ikuti. Nggak usah lagi kita berdebat. Nggak usah lagi kita nanya-nanya. Kalaupun nanya dalam rangka menambah keimanan, itu boleh. Dan tadi saya contohkan, di kantor kalau nggak ikut petunjuk, sesat, gagal. Tidak selamat. Begitu pula dalam kehidupan kita. Makan, minum diatur juga. Suami istri diatur Bapak Ibu. Dalam Al-Quran, ya kan, wa ja'ala bainakum mawaddatau warohmah, itu diberikan suatu mawaddah warohmah. Ada petunjuknya. Keluarga yang bahagia, yang sakinah, yang mawaddah. Laki-laki bagaimana? Arijalu qawwamuna 'alan nisa, qawwam atas istri dan keluarganya. Ada petunjuknya. Jadi apalagi makan minum ada, tidur pun ada, malam hari tidur kata Allah dalam Al-Quran. Siang hari kita bekerja, jangan terbalik, begadang kecuali untuk ibadah sholat malam. Itu boleh. Kemudian kepada anak, ihsan biru biwalidain, menghormati, memuliakan anak, menghormati orang tua. Kemudian tentang belajar, wah bukan main ayat Al-Quran. Afala ta'qilun, afala yatafakkarun, ulul ilmi, ulul albab, ulul absor, alam taro. Wah banyak sekali ayat yang menyuruh kita berpikir, berakal dan seterusnya. Jadi lengkap Bapak Ibu, Al-Quran sebagai hudan. Al-Quran sebagai minhajul hayah, pedoman hidup buat kita semuanya. Melangkah kita dari rumah ke kantor ada petunjuk dari Allah. Di kantor kita bekerja yang betul dan benar ada petunjuk dari Allah. Pulang ke kantor, sampai ke rumah, ketemu suami, ketemu istri, ketemu anak. Di keluarga ada petunjuk dari Allah dalam Al-Quran. Kemudian anak kita belajar sekolah, anak kita bergaul dan kita bergaul dengan tetangga. Ada petunjuk dalam Al-Quran. Al-Quran ready for use, siap untuk digunakan untuk petunjuk bagi kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Allah tadi sebagai hudan, sebagai petunjuk adalah jelas. Dan kemudian dalam hadis terakhir saya sampaikan, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnatu nabi. Ada dua hal yang aku tinggalkan kata Rasulullah. Yang kedua hal ini membuat kita tidak sesat. Dua hal ini yang membuat kita selamat. Apa itu? Maka berpegang teguhlah kepada Quran dan Sunnah. Jadi ibu, kasase apa kaslame? Jawabnya salame. Kalau salame maka pegang Al-Quran. Bagaikan kompas. Petunjuk buat kita. Awak pai ke Bukit Tinggi mencari rumah di Jalan Ahmad Yani. Tidak ada petunjuk. Saseta singgah ke Padang Panjang. Atau belok ke Tanah Datar. Atau talongsong ke Kumbua. Tibu di Bukit Tinggi puta-puta mungkin di panorama. Tidak sampai. Petunjuk nado. Sase. Nah supaya kita tidak sesat. Kata Rasulullah yang kita ikuti sebagai petunjuk Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak sesat. Maka dari itu marilah kita baca Al-Quran setiap hari Bapak Ibu. Apalagi di bulan Ramadan, tamatkan baca Al-Quran. Ini saya sekarang nambah bawaan saya. Selain handphone, BB sama handphone satu, tambah satu lagi Al-Quran. Jadi kalau ada waktu seketik 5 menit baca Quran. Ada waktu sekitar 10 menit baca Al-Quran. Kenapa? Bulan Ramadan, bulan diturun Quran dan juga pahalanya berlipat ganda. Kita manfaatkan peluang ini untuk
menambah investasi kita di akhirat. Demikian, karena waktu juga yang singkat, saya tutup dan terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.